Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk di matan yang baru. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalatsil masailah wal amalu bihin. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Baik. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya. Baik. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah, ya, rahimakallah, semoga Allah merahmati anda, semoga Allah merahmati anda, ya, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi segenap muslim dan muslimah, ya, wajib bagi segenap muslim dan muslimah. Ini wajib ain, fardu ain. Tadi di pelajaran fikih kita telah mempelajari definisi fardu ain, fardu kifayah. Ya. Wajib, taib. Ta'allumu salasi hadhil masailah, untuk mempelajari tiga hal ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Ya, dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana, bahwa Allah yang menciptakan kita, wa razaqana, yang memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah arsala, mengutus untuk kita seorang rasul. Faman ata'ahu, siapa yang mentaati rasul tersebut, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Waman asahu, siapa yang tidak mentaati rasul tersebut, dakhalan nar, dia masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum, sesungguhnya kami mengutus ya, kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami mengutus, ya, untuk Fir'aun seorang rasul. Fa'akhadnahu, ya, fa'asa fir'aun rasulah, namun Fir'aun tidak mentaati alias mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami adab Fir'aun dengan keras, kami tenggelamkan. Baik, sampai sini, ya. Kita baca ta'liq dari Syekh bin Baz di footnote nomor 1 mengenai i'lam rahimakallah. Nanti kita beranjak per poin, poin kedua dan seterusnya. Fadhal lisan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadhil masailu الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. Baik. Kata Syekh bin Baz, hadhil masail as-salas min ahamil masaili allati tata'allaqu bit-tauhid wa huquqih. Jadi tiga permasalahan ini adalah termasuk ahamil masail, termasuk di antara permasalahan yang paling urgen, yang paling penting. Allati tata'allaqu, yang berkaitan dengan tauhid, wa huquqih, dan hak-hak tauhid.
Ya, hak-hak tauhid. Baik. Ini penting sekali. Hak Allah atas hamba itu mesti diperhatikan. Apa hak Allah atas hamba? Aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Yaitu hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak tauhid. Beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ini hak tauhid. Ya, perlu diperhatikan. Ini hak tauhid. Beribadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Kufur kepada tagut, kufur kepada peribadatan yang diibadahi selain Allah. Ya, mengkafirkan pelakunya, para penyembah tagut, para penyembah peribadatan yang disembah selain Allah, membenci mereka, ya, memusuhi mereka dan menyatakan kekafiran mereka. Ini hak tauhid. Nah, terus kemudian lihat di footnote nomor 2, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan yang mesti kita pelajari, kita amalkan yang pertama, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya, Allah menciptakan kita. Wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan, namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Fadhal lisan, baca. Allahu khalaqal khalqa liya'buduhu falam yakhluqhum hamalan wala suda wala abathan lakinnahu khalaqahum li amrin 'azimin wa li hikmatin 'azimatin fiha sa'adatuhum wa fiha najatuhum wa hiya an ya'budullaha wahdahu la syarika lahu kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hadhil ibadatu amarahumullahu biha fi qawlihi subhanahu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wa fi qawlihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa fi qawlihi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, wa fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fi ayatin katsiratin amarahum fiha bil ibadati wa hiya tauhiduhu jalla wa ala wa takhsisuhu bil ibadati min du'ain wa khaufin wa raja'in wa tawakkulin wa raqbatin wa rahbatin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalika. Fahuwal mustahiqqu lil ibadati jalla wa ala duna kulli ma siwahu wa yadkhulu fi dhalika fi'lul awamiri wa tarkin nawahi. Baik. Ya. Di keterangan ini anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yarzuq wa Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita. Ini yang mesti kita pelajari, kita amalkan. Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita setelah sebelumnya kita ini enggak ada. Bahkan kita ini, manusia ini sebelumnya enggak pernah disebut-sebut. Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Tidak akan datang kepada manusia suatu masa dahulu, zaman azali, lam yakun syai'an mazkura. Mereka itu bahkan bukan sesuatu yang pernah disebut. Artinya enggak ada. Ya, enggak pernah ada. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, Allah berfirman, wa qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Kata Allah. Ya, demikianlah Rabbmu berfirman, itu sangat mudah bagiku, kata Allah, menciptakan engkau sebelumnya, dan sebelumnya itu engkau lam taku syai'an, enggak pernah ada sedikit pun. Ya. Baik. Karena manusia sebelum diciptakan enggak ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan manusia. Ya, Allah ciptakan manusia. Allah yang ciptakan. Ini yang wajib diimani. Kalau ada yang mengatakan kita diciptakan bukan berdasarkan teori evolusi, ya, dari kera akhirnya buntutnya hilang jadilah manusia, ngikut-ngikut Darwin, maka murtadlah dia. Ya, atau ada yang mengatakan kita tidak diciptakan oleh Allah tapi ada dengan sendirinya, kafirlah dia. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari selain Allah oleh sesuatu apapun? Coba yang mana yang bisa menciptakan mereka? Am humul khaliqun? Ya, atau mereka
yang menciptakan, bisa apa coba mereka? Gak bisa apa-apa. Ya, gak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki pada kita. Manusia kalau menciptakan gak bisa apa-apa. Dahulu di masa salaf ada ateis yang mengklaim dia bisa mencipta. Mencipta apa? Coba dia bisa mencipta makhluk katanya. Saya bisa menciptakan belatung. Diambil segumpal daging, dia tutup, bentar lagi saya ciptakan makhluk belatung. Ya, dia ciptakan belatung. Kemudian selang berapa hari, tuh lihat ciptaan saya, belatung. Kata orang soleh yang berdebat dengannya, "Tayyib, kalau begitu coba hitung berapa jumlah belatungnya, kamu sebutkan, nanti kita cocokkan. Pas enggak hitungan kamu dengan belatung itu? Terus kamu bisa jamin berapa lama belatung ini dapat rezeki?" Bingung dia. Kalau Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki pada kita. Ya, Allah memberikan rezeki kepada kita. Taib. Ini penting nih. Walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, tidak begitu saja. Apa hasibtum annakum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian sangka kalian diciptakan? Ya, kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja sehingga kalian tidak akan dikembalikan pada kami? Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Manusia apakah mengira dia diciptakan sia-sia begitu saja? Ya. Pasti ada hikmah untuk beribadah. Nanti dipertanggungjawabkan. Ya, maka kalau ada orang hidup cuma sekali, puas-puasin aja. Apa maksudnya? Apa dia nggak percaya bahwasanya dia akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban dia di akhirat? Apa maksudnya? Kalau dia mengatakan, oh iya, ya, mereka kita nggak bakal dibangkitkan, kafirlah dia. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Ya. Nah, ini berarti sebuah kekufuran menyatakan Allah menciptakan tanpa hikmah, alias batil. Wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya batilan, tanpa hikmah. Ya, dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah dugaan orang kafir yang menyangka Allah menciptakan semua ini tanpa hikmah. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Nah, itu celaka orang kafir, mereka dapat neraka. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz yang tadi sudah dibaca Isa. Paham di sini ya, di matan ya maksudnya? Ya, maka kata Syekh bin Baz, "Anallaha khalaqal khalqa." Allah menciptakan makhluk liya'buduhu, agar mereka beribadah pada Allah. Falam yakhluqhum hamalan wala sudan wala abasan. Allah tidak menciptakan mereka sia-sia begitu saja, terbengkalai, abasan, sia-sia. Lakinnahu khalaqahum li amrin 'azimin. Namun Allah menciptakan mereka karena perkara yang besar, li hikmatin 'azimatin, karena hikmah yang besar. Fiha sa'adatuhum, di balik hikmah itulah kebahagiaan mereka. Wa fiha najatuhum, di balik hikmah itulah keselamatan mereka. Tujuan diciptakannya Allah tidak sia-sia. Enak aja setelah Allah berikan rezeki, Allah berikan kita penghidupan, gratis semuanya. Ya, bahkan dari dalam bumi ini Allah berikan buat kita, muncul minyak. Ya, muncul gas-gas energi, muncul emas. Ya, muncul air. Muncul air. Emangnya di rumah kita itu ada air itu dari mana itu? Dari Allah. Ya, kok bisa ada air gitu, nampung gitu. Ini air hujan ya, ini sawah, ini dulu nih lapangan sawah. Masuk air, airnya itu kan butek ya, masuk ke dalam tanah. Terus dikeluarin sama tukang gali sumur. Ya, digali. Ya, kemudian muncul air segar, jernih, putih. Subhanallah. Dari siapa itu? Dari Allah. Ya, dari Allah. Ya, minyak Allah keluarkan. Dari mana itu? Subhanallah. Dari mana? Buat khidmat, pesawat terbang pakai minyak, kapal laut pakai minyak, kendaraan kita pakai minyak, ya, motor pakai minyak, mobil pakai minyak. Ini dari mana ini? Kita masak di rumah pakai gas dari bumi, Allah berikan.
Semua berkhidmat untuk manusia gratis. Allah berikan rezeki. Kemudian kita malah beribadah pada selain Allah. Durhakanya luar biasa. Ya dan billah. Wahya, apa itu tujuan diciptakannya manusia? Hikmahnya ayabudullaha wahdahu, yaitu agar mereka beribadah pada Allah wahdahu semata. La ilaha syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Beribadah pada Allah tidak cukup beribadah pada Allah. Kalau dikatakan beribadah pada Allah saja, nanti dia juga bisa berargumentasi kan cuman beribadah pada Allah, akan beribadah pada Allah. Boleh dong saya beribadah pada yang lain. Nah, ini makna liwahidun, beribadah pada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, karena ibadah adalah hak Allah. Ibadah adalah hak Allah. Baik. Wa hadhil ibadah amarahumullahu biha fi qoulihi subhanahu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Dan ibadah inilah yang Allah perintahkan mereka dalam firman-Nya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Juga dalam firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu qada, memerintahkan agar kalian tidaklah beribadah, ini nafyun, illa iyyah, isbat, kecuali hanya kepadanya. Beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'bud fil amal. Beribadahlah hanya kepada Allah mukhlishan, dengan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya, lahuddin, agama tersebut, ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah mereka diciptakan dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Fi ayatin katsiratin, di banyak ayat, amarahum, Allah memerintahkan mereka fiha, dalam ayat-ayat tersebut, bil ibadati, agar manusia ini semua beribadah hanya kepada Allah. Ini kasihan, ini enggak gelap ini, nyalain di sana mereka. Nah, yang sebelah sini ntar nggak bisa baca, bisa nulis, kelihatan. Ya. Wahia tauhiduhu, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Si Rai mana Rai? Sakit. Sakit apa dia? Oh, gara-gara tadi lari. Ngos-ngosan. Tadi lari. Nah, sore lari. Ketemu. Mau pingsan tadi katanya. Mau pingsan? Aduh. Ya. Wa takhsisuhu bil ibadati min du'ain. Nah, maka mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah berupa doa, wa khaufin takut, wa rajain harapan, wa tawakkulin tawakal, wa raghbatin wa rahbatin, ya, harap cemas, wa sholatin sholat, wa saumin puasa, wa ghairi dzalik, dan semuanya dari seluruh macam ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda, ya, minal aqwal wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Itu itu nama yang mencakup segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, baik berupa perkataan atau perbuatan, yang nampak zahir lahiriah, wa batinah, batin lah, ya, batiniah, tidak nampak amalan kolbu. Itu namanya ibadah. Doa adalah ibadah. Nabi SAW menyatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang dhaif disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Maka doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Gak boleh berdoa kepada makam-makam keramat. Gak boleh berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak boleh berdoa pada Mbah Rokso. Gak boleh berdoa kepada makam habaib, makam kiai, makam wali, makam orang soleh, aulia. Gak boleh. Berdoa hanya kepada Allah. Ya. Berdoa hanya pada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, dari Allah sebutnya ibadah. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tadi Allah sebutkan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, Allah sebut doa itu ibadah. Maka orang yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti dia beribadah pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti dia telah memberikan hak Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Otomatis dia jadi musyrik. Syirik apa? Syirik akbar, kafirlah dia. Iya dan billah. Ya, ini hati-hati. Ini ibadah. Ibadah itu hanya diberikan pada Allah. Ya. Termasuk kalau kita datang ke kuburan kakek, mbah kita, encing kita, encang kita, datang ke Pak D kuburan mbah, kuburan babe, kuburan emak, datang, mbah, besok ane mau hajatan, mohon doa restu. Loh kok minta ke orang yang udah mati? Nggak boleh. Justru mereka itu yang didoakan. Kita doakan mereka. Nabi SAW menyatakan pada para sahabat setelah baru memakamkan sahabat yang baru wafat, istaghfiru li akhikum was'alahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa li akhikum, untuk saudara kalian ini, saudara kalian yang baru dimakamkan ini. Was'alu lahu, dan mintalah kepada Allah as-sabat, agar dia diberikan kekokohan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Yus'alu, sedang ditanya. Kita yang ada di kubur mendoakan si mayit. Aisyah pernah membuntuti Nabi SAW ketika keluar malam. Ada apa Nabi keluar malam-malam ini? Ternyata Nabi menuju baqi, kuburan para sahabat, dan ternyata Nabi memohon pada Allah agar diampuni mereka. Bukan malah kita datang, oh Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, madad. La ilaha illallah. Ya, nggak boleh. Ya, ini Nabi larang, nggak boleh demikian. Ya, Nabi aja berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Jadikan tempat doa. Ini nggak boleh. Berdoa kepada Allah. Khauf juga demikian. Khauf. Ini khauf, ada dua. Ada khauf tabi'i, khauf tabiat, takut sama anjing galak. Ini bukan syirik. Ya. Takut sama preman, takut sama begal. Ini nggak syirik. Ya. Khauf ada dua, khauf tabi'i dan khauf ibadah. Nanti ada permasalahannya nih. Ya, ada perinciannya. Kalau khauf ibadah itu takut yang kita tidak boleh berikan takut tersebut kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau khauf tabi'i, takut sama begal, takut sama preman galak, ya, anjing galak, preman galak, takut sama singa, takut sama binatang buas. Nah, itu takut tabi'i. Ya. Ini takut biasa itu. Ya, ada anjing galak, herder. Ya, kita mau lewat. Kenapa enggak jadi lewat? Anjing syirik, nggak, bukan begitu. Itu nggak syirik, itu takut tabiat kita. Warajain, raja, tawakal, harap, cemas, salat, saum, dan semuanya itu semua untuk Allah. Fahuwal mustahiqul lil ibadah, maka Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah jalla wa ala duna kulli ma siwahu, selain Allah, selain semua tanpa selain Allah. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk di sini dalam ibadah ialah fi'lul awamiri, melaksanakan berbagai perintah, wa tarkun nawahi, meninggalkan segala yang dilarang. Itu semua adalah ibadah. Ya. Meninggalkan perintah karena Allah, meninggalkan yang dilarang karena Allah, ibadah. Ya, tadi pagi kita juga sudah belajar di kajian fikih ya, mengenai definisi haram. Ya, mayu'aqabu. Ya. Fa'iluhu, yaitu yang fa'ilnya disiksa, diberi hukuman, yusabu tarikuhu, dan diberi pahala orang yang meninggalkan yang diharam tersebut imtisalan, dalam rangka beribadah pada Allah. Ya,
Meninggalkan yang haram karena Allah baru dapat pahala. Meninggalkan yang haram karena takut ketahuan itu nggak dapat pahala. Bahkan terkadang digolongkan sebagai pelaku dosa. Ini para usuliyun menjelaskan dengan hadis al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang terbunuh keduanya di neraka. Kata sahabat, kalau yang membunuh iyalah, masa yang maktul juga masuk neraka ya Rasul? Gimana itu penjelasannya? Maka Rasul SAW menjelaskan, ya, kana harisan ala qatli akhi. Karena dia juga udah antusias, sangat bersemangat mau membunuh lawannya. Dia kebunuh duluan. Ya, membunuh saudaranya, dia kebunuh duluan. Maka dua-duanya masuk neraka. Padahal dia belum membunuh. Sama orang yang mau zina, bentar lagi mau zina, ketahuan Satpol PP, angkat lagi celananya, lari. Nah, itu ditinggalkan zina, dapat pahala enggak? Enggak. Nah, bisa jadi dia dapat dosa. Ya dan billah. Barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Ya, berikutnya. Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alliq rahimallahu ta'ala fa'ada'ul awamiri allati amarakallahu biha wa rasuluhu wa tarkun nawahi allati nahakallahu anha wa rasuluhu kullu hadha dakhilun fil ibadati wa hadha wal islamu wa huwa ad-dinu wa huwa al-imanu wa huwa al-huda fala tusalli illa lillahi wa la tarka'u illa lahu wa la tadhbahu fala tusalli illa lillah wala tarka, itu kan lanya la nahiyah jazimah. Wala tarka illa lahu wala tadhbah illa lahu wala tad'u illa iyyahu wala tatawakkal illa alaihi ila ghairi hadha minal ibadati. Amal isti'anatu bihadirin qadirin fima yaqdiru alaihi fahadha laysa bi'ibadatin kama qala subhanahu fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fa inna Musa qadirun 'ala ayyughithahu amma du'aul mayyiti wa du'aul ghaibi alladhi la yasma'u kalamaka aw du'aus sanami awil jinni awil ashjari wa nahwiha fa hadha syirkul musyrikina wa huwa syirkul akbaru alladzi qala Allahu fihi inna syirka la dzulmun 'adzim wa qala ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun wa qala subhanahu inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal amarona bitauhidihi wa ta'atihi wa tarki maksiyatihi. Baik. Fa'ada'ul awamiri, maka menunaikan berbagai perintah allati amarakallahu biha wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk Anda. Wa tarkun nawahi, dan meninggalkan segala hal yang dilarang allati nahakallahu anha wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya larang kepada Anda. Kullu hada, semua ini dakhilun fil ibadah, masuk ke dalam cakupan ibadah. Ya, masuk ke dalam cakupan ibadah. Barakallahu fikum. Wa hadha huwal Islam, inilah Islam. Huwa dinu, inilah agama Islam ini. Wa huwal iman, inilah iman. Wa huwal huda, inilah petunjuk. Ya. Fala tusalli illa lillah, janganlah Anda salat kecuali hanya untuk Allah. Ya. Wala tarka illa lahu, janganlah Anda rukuk kecuali kepada Allah, kepadanya. Ya, rukuk. Enggak boleh rukuk untuk selain Allah. Ya. Kalau rukuk memangnya ada untuk selain Allah? Ada. Kalau dalam rangka menghormati orang lain sampai derajat rukuk, batasan rukuk sampai lurusnya itu lurus rukuk. Biasa itu orang mana itu? Jepang ya. Ya. Barakallahu fikum. Sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya minna apa ya Rasulullah, ar-rajul minna yalqa akhah aw sadiqah. Wahai Rasul, ada seorang pria di antara kami yang berjumpa temannya, saudaranya. Ayan hanilah,
boleh nggak orang ini ketika berjumpa dengan temannya dia membengkuk, ya, menunduk untuk memberikan penghormatan? Kata Nabi apa? Lah, nggak boleh. Nggak boleh. Biasa aja. Kita menghinakan diri, merendahkan diri hanya kepada Allah. Ya, nggak boleh. Ya, paham nggak sini? Ya, termasuk juga ini fatwa ulama, fatwa Syekh bin Baz, ketika kita mencium tangan, ya, orang yang kita hormati sekalipun, nggak boleh sambil membungkuk. Ya, nggak boleh. Cium tangan orang tua kita tetap berdiri, kita cium. Ya, jangan kita. Nah, taib. Adapun mencium kaki itu boleh. Ya, perinciannya dijelaskan oleh para ulama. Ya, dan itu bukan termasuk sujud. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wala tadbah illalah. Janganlah Anda menyembelih kecuali untuknya. Enggak boleh menyembelih untuk tumbal. Ya. Untuk pesugihan, untuk sesaji, untuk sedekah laut, untuk sedekah bumi, enggak boleh. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku yaitu dzabhi, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Enggak boleh. Ya, untuk selain Allah. Tapi itu kan adat kok syirik itu enggak boleh. Al-adat muhakkamah, adat boleh dibenarkan dalam hukum selama adat tersebut tidak menabrak syariat. Ini nabrak syariat, ini kelas berat, ini kesyirikan. Sedekah laut, sedekah bumi enggak boleh. Kalau diberikan sesaji itu, sembelihan tersebut untuk selain Allah. Jangankan kepala kerbau, ya, lalat aja diberikan kepada selain Allah, syirik. Kata Nabi SAW apa? Dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, seorang pria masuk neraka karena seekor lalat. Gimana ceritanya? Kata Nabi, marra rajulani ala qaum lahum sanamun. Ada dua pria di zaman Bani Israel yang melewati suatu kaum yang kaum ini punya berhala. Mereka punya syarat, siapa aja musafir yang lewat kampungnya nggak boleh balik. Boleh lewat, nggak boleh dilepas dengan satu syarat. Mesti memberikan sesaji, tumbal kepada berhala mereka. Mereka berkata, qarib, berikanlah sesaji untuk berhala kami. Kata orang tadi, salah seorang ini, main di syai' di qarib, saya nggak punya apa-apa. Kata orang kampung, qarib walau dzubaban, berikanlah sesaji walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia memberikan sesaji kepada berhala tadi dengan seekor lalat. Dikasih lewat. Pada kolam nar, dimasuk neraka. Apalagi pakai kepala kerbau. Dan nggak bisa tuh, ya, membenarkan tindakan kesyirikan tersebut dengan dalih, oh ini kan kita balas budi, laut kasih kita makan, ikan, udang, cumi, rumput laut, kita balikin, kasih laut makanan. Makanan apa? Kalau kepala kerbau, ikan apa yang bisa makan kepala kerbau? Ada tanduknya itu, mau keselak tuh ikan, makan tanduk-tanduknya itu. Dikasih padi, emangnya ikan ayam apa? Kasih padi. Kalau ayam ya apa itu? Itu dalih aja itu, buat membenarkan aja itu. Terus lagi pula mereka itu ketika memberikan sesaji laut itu atau sedekah bumi itu ada ritualnya, dengan khidmat, dengan apa namanya? Ya, dan dipilih waktu tertentu. Enggak asal, naik kepala-kepalanya, lempar-lempar, ikan, ini, enggak kayak gitu. Tapi dengan apa? Dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan kudu, dengan ada aturan ini enggak boleh itu, enggak boleh itu. Itu ibadah. Dibungkus pakai adat rusak, adat syirik. Tinggalin, enggak boleh. Kita menghadap Allah bawa agama, bukan bawa adat. Allah nggak tanya kita dulu nunain adat apa enggak. Allah nggak tanya kayak gitu. Allah tanya kita ini tentang urusan agama semua ini. Masa muda kita gimana?
Ya, harta kita ini buat apa? Buat agama apa bukan? Dikubur ditanya, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu? Tanggung jawab kita, konsekuensi mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Nggak ditanya, kamu orang Jawa kok dulu nggak pakai adat Jawa? Mana ada pertanyaan kayak gitu? Ya, sama Ahmad orang mana Ahmad? Lahat, nggak ditanya. Ahmad, cemana pula Ahmad? Kok nggak pakai lahat? Pakai adat Lahat, cemana pula Ahmad pakai jenggot-jenggot pula sekarang? Nggak ditanya Ahmad kayak gitu. Apalah Ahmad nih? Gitu, nggak ditanya sama orang di akhirat kayak gitu. Ya. Yang ditanya Ahmad apa? Perkara urusan agama. Adat boleh selama tidak melanggar syariat. Beradat boleh, silakan. Mau pakai adat Jawa, kayak belangkon juga silakan. Antum kalau mau, siapa orang Jawa sini? Herlin? Bukan. Siapa orang Jawa sini? Rizky, katanya antum orang Tangerang. Orang di Brebes. Itu Jawanya apa tuh? Diperselisihkan Jawanya tuh. Jawa nggak ngakuin, Sunda nggak ngakuin. Diperselisihkan. Siapa yang pure Jawa? Saprudin. Bukan, siapa? Johar. Pakai belangkon besok antum nggak apa-apa. Nggak kita tahdir kok. Kayak belangkon. Bobo keris juga, ya hati-hati aja, jangan arahin ke kita. Silakan. Pakai sarung gitu kan. Iya, silakan. Boleh beradat boleh. Mau orang mana ke antum boleh silakan. Tapi yang nggak boleh melanggar syariat. Kayak gitu tuh, adat rusak kayak gitu. Ya. Dan mereka ini ingin melestarikan kekufuran tersebut atas nama adat. Makanya mereka itu paling nafsu membumikan di Indonesia ini Islam Nusantara. Ya. Nanti kalau kita larang, kamu Islam Arab nih, Islam Nusantara, di mana bumi berpijak, di situlah langit dijunjung. Apaan itu? Emangnya kalau mau masuk diskotik, udah ayo, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung, ikut-ikutan. Nenggak ekstasi, joget-joget kayak gitu, kan masuk diskotik tuh. Nah, nggak ada kaedah-kaedah gitu di mana bumi berpijak. Ini bumi Allah. Ya, mana yang bukan bumi Allah? Sono kamu, usir. Planet Mars juga punya Allah itu. Pluto punya Allah juga. Matahari sono punya Allah juga. Sono. Ini bumi Allah, enak aja ini punya siapa? Ini punya Allah. Jangan klaim-klaim. Ya. Ini Indonesia nih, NKRI. Tahu diri dong. Ini yang bebasin negeri ini dari penjajah kafir. Kan penjajah kafir semua tuh, nggak ada penjajah Arab. Tapi bencinya bukan main sama Arab. Sampai bikin Islam Nusantara, gaya-gaya. Ya. Itu penjajah kafir yang ngusir itu orang Islam semua. Jihadnya semua Allahu Akbar. Tuh dengerin Bung Tomo. Masih ada ceramahnya di YouTube. Ceramahnya apa? Pidatonya. Ya. Allahu Akbar semua. Kaum muslimin mujahidin, lihat tuh Jenderal Sudirman, semua. Sampai Sisingamangaraja. Ya. Dan juga Patimura, itu semua muslim walaupun terjadi distorsi sejarah. Ngaku-ngaku Patimura adalah Kristen. Mikir dong pakai logika. Belanda kafir, misionaris, Patimura andai Kristen. Ngapain dia ngelawan Kristen juga? Ya, pasti CS, ya enggak? Ya. Paham enggak? Ngapain dia ngelawan kafir juga? Orang dia lagi butuh kok. Ngapain dia ngelawan kafir juga? Bohong itu mereka itu. Ya. Dibohongi sejak kecil. Makanya udah besar jangan mau lagi dibohongi. Ya, jadi itu Islam Nusantara itu akal-akalan mereka untuk menyingkirkan Islam yang hakiki, yang mereka tuduh Islam Arab. Ya. Dan Nabi ini orang Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Andai Nabi orang Jawa, kita belajar bahasa Jawa. Kata Atufi kemarin kita kutip. Ini karena Al-Quran. Seandainya Al-Quran, lau kanal Al-Quran was sunnah ajamiyain, seandainya bukan bahasa Arab tapi bahasa ajam, maka kita pun belajar bahasa tersebut. Ya. Kalau nggak mau Islam dikait-kaitin sama Arab, ya udah hajinya jangan bulan Zulhijjah, pilih bulan Desember, biar adem musim hujan. Nah.
Puasa Ramadannya jangan bulan Ramadan, pilih aja no, bulan Maret atau bulan Juni libur sekolah. Nah, iya, iya gak? Lebarannya jangan 1 Syawal, pilih aja no 1 Syuro kek atau pakai tanggalan Jawa sono, apa tuh? Waten apalah itu nah. Sholatnya itu nggak usah ajannya itu wakbar kayak di Turki itu, kafirnya tanggung-tanggung. Ya. Baca Al-Fatihah, Al-Quran bikin sendiri, baca tuh apa namanya? Gamelan. Ya, itulah nggak baca Sri Pitaka ya, apa itu? Baca aja UUD 45. Mau nggak kayak begitu? Ini memang nggak terpisahkan dari Arab, ya. Maka orang-orang yang membenci Arab kayak gitu itu zindik. Nah, itu zindik. Ya. Itu zindik. Pura-pura aja membenci Arab padahal membenci Islam. Membenci Islam. Ya, karena jalan yang paling mudah untuk menyingkirkan Islam bawa Arab dengan embel-embel Nusantara. Islam Nusantara. Harusnya namanya jangan Islam juga. Islam itu bahasa Arab. Masdar aslama yuslimu islaman. Tuh, iya. Harusnya bikin tasrif sendiri. Dari bahasa Majapahit ya. Apa kek? Ya. Gojoh modo ya gojoh madi. Gojohmu dong. Bikin situ. Belum mustahil. Ya, harusnya begitu. Islam Nusantara, Islam aja udah namanya Arab, bikin nama sendiri. Ya, jadinya kan jelas tuh. Sekarang garisnya udah jelas. Agama kita memang berbeda. Ini kan yang penyakitnya ini, penyakit paling berat ini, bawa-bawa nama Islam, tapi ingin musuhin Islam. Ya. Dan masih mending Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan gembong-gembong munafik di zaman Nabi. Mereka itu di hadapan Nabi itu pura-pura Islam. Menampakkan Islam. Ketika mereka ngolok-ngolok Islam, ketahuan Nabi, mereka pun minta uzur. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini cuma main-main gurau je, katanya. Bercanda je. Kalau sekarang nih zindik itu jelas-jelas itu ngeledek Islam, ngelawan Islam. Kalau ditegur ngelawan. Itu lebih gila daripada munafik di zaman Nabi. Yang namanya munafik menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Nah, kalau zindik itu, zindik murtadun itu udah bukan lagi menyembunyikan kekafiran, nampakin kekufuran, musuhin kita. Jelas. Nampakkan ya, permusuhan sama kita. Enggak ada lagi pura-pura lagi. Enggak, udah terang-terangan musuhin kita. Ajaibnya pakai nama Islam lagi. Dulu ya tahun 2000-an ada jaringan Islam liberal memudar. Tokohnya mati, Nurholis Majid. Ya. Tongkat estafet pun berlanjut. Salah satu tongkat estafet itu dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang itu tuh, Islam Nusantara itu. Sekarang pakai Nusantara, lebih nasionalis, lebih merangkul untuk menggempur Islam yang hakiki dengan klaim Arab-Arab. Nah, itu. Ya, barakallahu fiik. Kita lanjut lagi. Makanya siapa lagi yang mengcounter mereka kalau bukan kita ini? Ya, siapa lagi? Umat ini udah kesian ini umat. Lawan kita itu yang hakiki itu mereka itu. Ya. Lawan kita yang hakiki kufar dan mereka. Ya. Kita counter. Lawan dalam artian di sini ya, yang kita fokus ya, membantah mereka. Ghazul Fikr, iya, perang pemikiran. Jangan cuma sibuk terhadap membantah sesama komunitas pengajian. Aduh. Nah, bantah itu kayak gitu sekali dua kali sambil lalu. Ini yang fokus, yang mesti tiap hari. Yang mesti intensitas kita tinggi dalam menyanggah, membantah, ribut dalam urusan bantah-membantah ya terhadap mereka ini. Jangan terbalik. Ya. Sama mereka melempem, gak peduli.
Tapi terhadap sesama komunitas pengajian, walaknya minta ampun, taringnya keluar semua, 6 taringnya. Gigi depan 3, gigi belakang 3, la ilaha illallah. La salam wala kalam, tahdir apa segala macam. Giliran orang Islam Nusantara selamat dari lisannya, selamat dari tahdirnya, selamat dari bantahannya. Giliran diingetin, kok kamu nggak bantah? Oh, itu sudah jelas kekafirannya, udah jelas kesesatannya. Loh, kok udah jelas kesesatannya, ya udah bantah apa lagi? Karena jelas-jelas mereka itu yang katanya udah jelas-jelas kesesatannya mampu ya merobohkan keimanan kaum muslimin. Betapa banyak orang sekarang ngikut ke mereka. Ya. Semua lihat antum nih, lihat ke keluarga antum, ke teman antum, lihat orang rumah. Itu pikirannya udah kayak mereka. Nah, itu PR. Bukan cuma pekerjaan rumah. Ya. PT, pekerjaan tidur kita pun pikir itu. Gimana nih? Ya, pikirin kayak begitu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wala tad'u illa iya, janganlah Anda berdoa kecuali hanya padanya. Wala tatawakkal illa alaih, janganlah Anda bertawakal kecuali kepadanya. Ila ghairi hada minal ibadat, dan selainnya dari ibadah. Ya. Amal isti'anah, adapun isti'anah, memohon pertolongan. Ya. Bihadirin qadirin, dengan orang yang hadir, yang ada wujudnya. Ya. Qadirin, dan dia mampu merespon permohonan pertolongan kita. Fi ma yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu. Fahada laisa bi ibadatin, itu bukan ibadah. Semisal saya minta tolong kepada Bima, saya minta tolong, ya, tolong dong ambilin ya peralatan saya disahkan. Bima mampu nggak? Mampu. Itu ibadah bukan? Saya nggak dianggap beribadah pada Bima. Namun kalau saya katakan, Bima tolong dong selamatin saya di kubur, mampu gak dia? Enggak, itulah kesyirikan. Paham gak sini ya? Baik. Kama qala subhanahu fi qissati Musa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman terkait kisah Musa, ya, ketika seorang pemuda dari Bani Israel sedang bertikai dengan pemuda dari Koptik, ya, dari Mesir sana, bangsanya Fir'aun, ya, Kipti. Kemudian pemuda dari Bani Israel tersebut minta tolong kepada Musa. Fastaghasahul ladzi min syi'atihi, maka minta tolong, maka alladzi min syi'atihi, orang yang dari kelompoknya Musa, istaghasahu, beristighosah kepada Musa. Minta bantuin, tolong lagi berantem. Dia minta tolong kepada Musa. Musa mampu. Musa itu orang yang kuat. Mampu mengangkat batu besar yang diangkat orang-orang, Musa bisa sendiri. Ya, ditonjok sama Nabi Musa, orang Kipti tersebut mati. Mike Tyson aja yang katanya pukulannya terdahsyat, ya, mukul sekali pukul orang nggak langsung mati, paling puyeng-puyeng dikit, gitu. Puyeng-puyeng dikit. Sampai sini yang pukulannya paling jos. Nah. Musri, lembek dia mah. Lembek dia gede aja itu, air semua. Lembek dia itu. Ya, pukulan yang paling kuat siapa? Nggak ada yang mati langsung. Tapi Nabi Musa, langsung mati di tempat. Alladzi min aduwi, untuk menghadapi yang musuhnya. Ya, diminta tolong ke Musa, istighosah. Allah sebutnya fastaghasahu. Ya, pemuda dari Bani Israel tersebut minta tolong kepada Musa. Musa mampu nggak? Mampu. Ditonjok sama Musa, mati dia. Ya, buronlah Musa. Fir'aun langsung kejar-kejar Nabi Musa. Padahal Musa cuman membunuh pun nggak sengaja itu. Fir'aun pinter nih bikin framing, ya, bikin perang pemikiran, seolah-olah Musa itu orang paling zalim. Padahal Fir'aun udah ngebunuh udah banyak. Setiap bayi lahir dulu waktu zaman Musa lahir dibunuh. Giliran Musa baru bunuh satu langsung jadi buron. Tuh lihat tuh, orang zalim kayak gitu tuh. Ya, orang zalim. Dan itu sunnah tirani dari masa ke masa. Sunnah rezim, sunnah sayyi'ah. Sunnah rezim dari masa ke masa. Nah,
Rezim Firaun entah dilanjutkan oleh rezim siapa. Playing victim, pura-pura jadi korban. Oh, kita terzalimi, kejar, tangkap. Oh. Kayak Amerika. Ya. Padahal dia itu udah ngerampok, ngebunuh, menjajah sebelum peristiwa 21 September. Berapa September? Tanggal berapa? 11 September. Dia udah mau menyerang Vietnam dan kalah dia. Ya. Nyerang mana? Semua negeri dia serang. Ya. Semua dia serang. Tiba-tiba ada bom pesawat nabrak. Oh, terzalimi. Serang Afghanistan. Dan dia serang bukan cuma satu gedung, dua gedung, satu negara. Dia bunuhin semua Islamis, dia sisain semua yang munafik-munafik atau yang sekuler-sekuler. Ya. Yang Islamis dia bunuhin semua. Ya. Yang awam-awam dia sisain. Kemudian dia angkat jadi pemimpinnya itu, ya, yang sekuler-sekuler. Sama kayak di Irak, dia serang tuh Irak, dia angkat Syiah jadi pemimpin. Ya. Allah musta'an. Itu samalah, itu setiap rezim gitu. Ya. Mana lagi tadi? Amma du'aul mayyit, adapun berdoa kepada mayit. Wa du'aul ghaibi, ada berdoa kepada orang yang gaib, tidak hadir. Alladzi la yasma'u kalamaka, yang tidak mendengar ucapan Anda. Au du'a sonami, atau berdoa kepada patung. Awil jinni, kepada jin. Awil asjar, atau kepada pepohonan. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Fahada syirkul musyrikin, itulah kesyirikan kaum musyrikin. Huwa syirkul akbarul ladzi qala Allahu fih, itulah syirik akbar yang Allah berfirman tentangnya. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah apa yang mereka amalkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh Allah telah wahyukan pada engkau wahai Nabi, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para rasul sebelum engkau. Allah ancam, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, seandainya engkau berbuat syirik, kami akan hapus amalanmu. Amalanmu akan terhapus. Nabi aja kalau berbuat syirik Allah ancam. Ya, orang yang berbuat syirik tidak akan bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga buat dia. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal amarana bitauhidihi wa taatihi wa tarki ma'siyatihi. Ya, Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, bahkan Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, mentaatinya, ya, dan tidak bermaksiat kepadanya. Ya. Terus kemudian di footnote nomor 3, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus, ya, kepada kita seorang rasul. Baca Suyuti, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa arsala ilana rasulan huwa Muhammadun alaihi salatu wassalamu bi kulli ma taqaddama wa anzala alaihi al-Qur'ana bidzalika linastaqima ala ma fihi minal huda wa na'mala bima fihi minal awamiri wa nantahiya amma fihi minan nawahi wa ala yadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina wa mursalina jaa liya'lama an-nas jaa liyu'alliman nas nasa dinahum fahuwa khatamul anbiya'i wa imamuhum wa afdaluhum. Baik. Wa arsala ilaina rasulan, dan Allah mengutus untuk kita seorang rasul. Siapa itu? Muhammadun alaihi salatu wassalam. Ya, bikulli ma taqaddama, berdasarkan apa yang telah lalu pembahasannya. Wa anzala alaihi al-Qur'ana bidzalik, dan Allah menurunkan Quran kepada beliau, ya, atas misi hal ini. Linastaqima ala ma fihi minal huda, agar kita istiqomah, ya, di atas petunjuk Al-Qur'an. Wa na'mala bima fihi minal awamiri,
agar kita mengamalkan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa nantahiya amma fihi minan nawahi, nantahi, agar kita berhenti meninggalkan ya segala larangan yang ada di Al-Qur'an. Ala yadi Muhammadin, di tangan, melalui sebab Muhammad ya, melalui tangan Muhammad lah Rasulullah khatamin nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, mursalin, ja'al yu'alliman nas, beliau datang hadir untuk mengajarkan manusia dinahum, perkara agama mereka. Fahuwa khatamul anbiya'i wa imamuhum wa afdaluhum, beliaulah penutup para nabi, imam mereka para nabi, dan seafdal-afdalnya para nabi. Kemudian lanjut lagi di matan, faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati Rasul tersebut dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang tidak mentaati Rasul tersebut dia masuk neraka. Dalilnya ialah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan kama ya syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula faman fa'asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdahu wabila. Nah, fadal lagi Sayyidi. Ini belum ya? Benar ya. Tafadhal Sayyidi. Qala Syekh rahimahullah taala, faman ata'a hadzal rasula wastaqama ala dinihi falahu aljannatu, wa man asa hadzal rasula wa hada an dinihi falahu naru, kama qala ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, yakni bi'a'malikum, kama arsalna ila fir'auna rasula fahuwa mursalun alaihi salatu wassalamu, fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, ay akhadna fir'auna akhdan wabilan fid dunya bil gharqi fil akhirati bin nari, bil gharqi akhirati bin nar. Baik. Mana tadi? Ya, faman ata'a hadzal rasulah, maka siapa yang mentaati Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, wastaqama ala dini, istiqomah di atas agamanya ya, falahul jannah, falahu al jannatu, maka dia mendapatkan ya surga. Nabi SAW menyatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau ya. Maka Nabi ditanya, siapa yang enggak mau ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa yang enggak mentaatiku dialah yang tidak mau masuk surga. Dan Rasul diutus untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami mengutus Rasul melainkan agar Rasul tersebut liyuta'a, untuk ditaati dengan izin Allah ya. Dan kalau taat Rasul, Allah jamin mereka dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau mereka mentaati Rasul tersebut mereka dapat hidayah ya. Kalau mereka taat Rasul mereka dapat rahmat. Wati'ur Rasul la'allakum turhamun, taatilah Rasul agar kalian ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan umat ini siapa aja, semua manusia zaman sekarang setelah diutusnya Rasul itu wajib ikut Rasul ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun ya, tsumma la yu'minu billadzi ji'tu bih illa dakhala an-nar, tidak ada orang yang mendengarku, Yahudi Nasrani yang sudah mendengar namaku kemudian dia tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia penduduk neraka ya, melainkan dia pasti penduduk neraka. Siapa aja yang sudah dengar ada nama Rasul zaman ini, mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, ateis, Islam Nusantara, orang-orang sekuleris, siapa aja yang ada di India, di Pakistan, di New Zealand, di kutub utara, kutub selatan, timur, barat, tengah, tenggara, barat, daya, semua siapa aja dia, jin dan manusia, kalangan jin juga, mau jin gondoruo, jin ini, jin kuntilanak, jin siapa itu dia, dengar nama Rasul, nggak beriman sama Rasul,
maka dia masuk neraka. Nah, maka Rasul wajib ditaati. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi untuk kalian. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana kami dahulu mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Yakni bi'amalikum. Ya, syahidan alaikum, menjadi saksi untuk kalian, yaitu atas amal-amal kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami dahulu mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Fahuwa mursalun alaihi salatu wassalam, maka beliau diutus oleh Allah. Wa asa fir'aunur rasulah, namun Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Fa akhadnahu akhda wabila, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Ai akhadna fir'auna akhdan wabilan fid dunya bil gharq. Kami siksa Fir'aun di dunia dengan siksa yang berat di dunia dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Wa fil akhirati binnar, dan di akhirat dia disiksa di mana? Di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Iya dan billah. Baik, cukup dulu. Nanti kita masuk ke poin berikutnya. Ya. Di As-saniyah ya, kedua. Subhanallah. Ini setoran hafalan dulu masing-masing ya. Kurang lebih 2 menit dari bismillahirrahmanirrahim. Ya rahimakallah, annahu yajibu alaina ta'allum arba masail sampai perkataan Imam Bukhari. Yang lain silakan setoran sama saya. Biarin aja dulu. Sini setoran antum udah kemarin. Mau lagi? Dengerin aja yang lain. Antum dengerin sana. Ihsan, sini Ihsan. Ayo yang lain cepat, satu sama lain saling setoran. 1 menit dari sekarang. Ayo, saling setoran. Sudi sama Paris Sudi. Ayo Ihsan. Sani. Udah, Soy. Udah, matiin aja.